Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film dibuka dengan seorang pria bernama Jong Seong, seorang agen rahasia Korea Utara. Tubuhnya penuh luka, nafasnya berat, dan tanpa bantuan siapapun, dia coba ngobatin lukanya sendiri. Lalu cerita pun mundur 3 jam sebelumnya. Di sore hari, saat kota lagi rame-ramainya, Jong Seong ini terlihat santai ngebeli sebuah kebab di pinggir jalan. Kelihatannya biasa aja, tapi ternyata di dalam kebab itu tersembunyi kode rahasia buat misi dia selanjutnya. Di sisi lain kota, ada agen lain yang juga sedang menjalankan misi. Dia adalah Jin So, agen dari Korea Selatan. Bersama timnya, mereka ini sedang ngawasin sebuah hotel melalui kamera CCTV. Target mereka adalah sebuah transaksi ilegal. Transaksi itu melibatkan pihak Timur Tengah yaitu Asim, Korea Utara yaitu si Jong Seong, dan seorang broker senjata asal Rusia yang bernama Yuri. Semuanya dipertemukan dalam satu tempat. Di balik layar ada sosok penting lain yang ikut mengawasi seorang duta besar Korea Utara di Jerman yang memastikan transaksi ini bakal berjalan lancar tanpa gangguan. Technicians. What do you say? My apologies. All times are no leadership. Saat kesepakatan hampir ditandatanganin, tiba-tiba agen Korea Selatan mulai bergerak. Mereka mencoba menggagalkan transaksi itu, tapi ternyata mereka bukan satu-satunya yang ngincar momen ini. Ada pihak lain, agen dari Mossad dari Israel, yang juga ikut campur. Dan dalam sekejap, situasi pun berubah jadi kekacauan total. Tembakan mulai terdengar, kejar-kejaran tak terhindarkan, dan pertempuran pun pecah. Akibat kegagalan besar itu, kepala tim Korea Selatan langsung murka karena dari semua usaha mereka ini nggak mendapatkan apapun. Satu-satunya yang tersisa hanya rekaman CCTV tanpa suara. Yang berarti mereka ini nggak tahu apa sebenarnya yang lagi diperdagangkan. Tapi di tengah kekacauan itu muncul satu informasi penting. Ada pihak ketiga yang tidak terdeteksi sebelumnya. Dan ini bukan sekedar transaksi senjata biasa. Target sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah rekening rahasia milik Kim Jong Il senilai 4 miliar dolar. Rekening itu diyakini dipindahkan dari Makau ke Eropa sebelum kematiannya. Dan jika rekening itu berhasil ditemukan, maka semua rahasia tentang aliran dana ke Korea Utara akan terbongkar. Di tempat lain, Jong Seong ini akhirnya bertemu dengan duta besar Korea Utara, Hak So. Pertemuan ini ngebahas tentang transaksi kemarin yang berakhir kacau. Di sini, Jong Seong ini mulai membuka fakta. Dia ngejelasin bahwa broker senjata Yuri ternyata sedang diburu oleh pihak Amerika. Dan dari situlah Korea Selatan bisa mencium adanya transaksi rahasia tersebut. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa agen dari Mossad ini juga bisa muncul di lokasi? Semua mulai saling curiga. Apakah ada kebocoran informasi? Kemungkinan mulai dibahas satu persatu. Bisa jadi dari pihak Rusia atau orang Timur Tengah itu ternyata agen ganda.
Bahkan kemungkinan paling berbahaya ada pengkhianat dari dalam. Ngedengar itu, Hakso ini langsung mengambil sikap. Dia mengatakan bahwa pihak dari Pyongyang sudah tidak lagi mempercayai agen-agen yang ada di Berlin. Karena itulah mereka ini mengirim satu agen baru, Myung Seong, untuk mengambil alih situasi. 정식에 네가 나와 있는데도 제가 뭐 하는 사람인지 잊었습니까? Malam harinya, karena masih merasa ada yang janggal, Jong Seong ini mulai memeriksa kembali rekaman CCTV di hotel. Dan dari sana, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ternyata, agen Korea Selatan dari Mossad sudah mengawasi transaksi itu sejak sebelum semuanya dimulai. Artinya, semua ini bukan kebetulan. 기왕이면 다음 주말하고 말 전달만 전한다고. Sementara itu di sebuah hotel restoran elit, Hakso ini mengadakan pertemuan penting. Dia datang bersama asistennya Jung Hae, namun yang tidak banyak orang tahu, Jung Hae ini juga adalah istri dari si Jong Seong. Mereka bertemu dengan Menteri Pembangunan Jerman buat ngebahas sebuah kesepakatan. Tapi tanpa mereka sadari, percakapan itu udah disadap oleh salah satu pelayan di sana. Sinilah kita pun melihat sisi gelap dari permainan ini. Sebagai seorang asisten, Jung Hae ini harus melakukan apapun demi kelancaran negosiasi, termasuk melayani mitra mereka secara pribadi. Dan itu membuatnya tertekan karena di sisi lain, dia masih berstatus sebagai istrinya si Jong Seong. 왜 우리 쪽 밀수품에 대한 입장을 확실히 전달해? Bundestag überzeugt. Sie wissen doch, 갓나새끼 밝히기는 Tak lama kemudian terungkaplah siapa dalang di balik penyadapan tadi. Dia adalah si Jin So. Pelayan restoran tadi langsung nyerahin rekaman tersebut ke si Jin So. Namun tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang gak beres. Di dalam bis yang mereka tumpangin, ternyata udah ada agen Korea Utara lain yang baru aja tiba. Agen Korea Utara yang di dalam bis itu ternyata adalah si Myung Song. Tanpa banyak bicara, dia langsung bergerak cepat. Pelayan restoran yang tadi menyadap percakapan langsung dibuntuti. Tujuannya jelas, mengorek informasi sebanyak mungkin. Små student here. Sementara itu, di rumah, situasi justru lebih dingin. Jung Hae yang udah benar-benar tertekan dengan pekerjaannya, akhirnya mencoba bicara. Dia ngajak suaminya, Jung Seong, untuk pergi ke Korea Utara. Namun respon yang dia dapat sangat dingin. Jung Seong ini gak banyak bicara, bahkan tidak bertanya alasan sedikit pun. Dan itu ngebuat si Jung Hae ini semakin kesal dan kecewa. 우리 돌아갈 때가 훨씬 지났는데. 한 동지들 자아 비판 시한 간지 얼마 됐어? Keesokan harinya, di sebuah tempat laundry, Jin So ini bertemu dengan kenalannya, seorang agen dari CIA. Pertemuan ini bukan sekadar basa-basi, mereka melakukan pertukaran informasi. Jin So menyerahkan rekaman hasil sadapan dari pertemuan malam sebelumnya. Sebagai imbalannya, dia minta satu hal, informasi tentang agen Korea Utara, yaitu si Jong Seong. Karena sampai sekarang identitas asli si Jong Seong ini masih menjadi misteri. Bend me over the barrel, pal. I have no time. Your database. Special present. I got you a very special present. his female translator. Di sisi lain, Hakso ini bertemu dengan Myung So. Mereka ngebahas hasil penangkapan semalam seorang pelayan yang ternyata adalah kaki tangan agen Korea Selatan. Dari sanalah semua mulai terhubung. Setelah mendapatkan rekaman itu, situasi langsung berubah drastis. Isi rekaman tersebut menyebutkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa Jung Hae diduga sebagai informan Korea Selatan. Tanpa membuang waktu, Hakso ini langsung memberi perintah. Jong Seo ditugaskan buat mengawasi si Jung Hae. Dan lebih dari itu, dia harus mencari bukti apakah istrinya sendiri benar-benar seorang pengkhianat. 당이 아무것도 없지 않습니까? 시간 얼마 남았습니까? Keesokan harinya, Jung Seong ini mulai menjalankan tugasnya diam-diam. Dia mulai mengawasi setiap gerak-gerik si Jung Hae. Dan tak butuh lama, dia ini melihat sesuatu yang mencurigakan. Jung Hae ini keluar dari kantor dengan sikap yang berbeda dari biasanya. Tanpa ragu, Jung Hae langsung bergerak. Dia mengikuti Jung Hae dari belakang secara diam-diam. Dan benar aja, Jung Hae ini terlihat datang ke arah kedutaan besar Amerika.
없습니까? 극영 대사관들이 모여 있지요. Melihat itu, Jung Seong ini langsung panik. Tanpa pikir panjang, dia segera pulang ke rumah dan mulai menggeledah semua barang-barang milik si Jung Hae. Dia mencari bukti apakah benar istrinya sendiri adalah pengkhianat. Namun di tengah pencarian itu, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Yang datang adalah si Myung Seong. Tujuannya jelas memastikan bahwa si Jung Seong ini menjalankan perintah. Namun bukan hanya itu, Myung Seo juga menyampaikan sebuah kecurigaan baru bahwa Hakso mungkin saja adalah pengkhianat yang sebenarnya. 밖에서 이렇게 철저하던 사람이 집안 단속한 고성님이 실수할 일은 없고. Ngedengar hal itu, Jung Seong ini langsung bersentak. Tanpa membuang waktu, dia segera pergi buat ketemu sama si Hakso. Namun ternyata dia nggak sendirian. Di sana udah ada banyak pihak yang bergerak. Myung Seo, agen dari CIA, dan bahkan semua diam-diam mengawasi si Hakso. Situasi semakin memanas, kejar-kejaran pun terjadi. Dan di dalam kekacauan itu, satu hal tak terhindarkan. Partner agen CIA yang selama ini bekerja sama dengan si Jin Seo harus tewas di tempat. Kematian itu ngebuat situasi semakin kacau. Sementara itu, di sisi lain, Jung Seong dan timnya akhirnya berhasil menangkap si Hakso. Mereka membawanya buat diinterogasi, namun sebelum pemeriksaan dimulai, Hakso justru bersikap aneh dengan wajah pasrah. Dia memilih untuk bicara diam-diam tanpa sepengetahuan si Myung Seo. Hakso ngungkapin beberapa hal penting kepada si Jung Seong, rahasia yang bisa mengubah segalanya. 넌 내가 무슨 말을 해도 믿질 않고 있지 않은. Setelah semuanya selesai, Jung Seong ini akhirnya pulang ke rumah, dan dari sana dia pun melihat sesuatu yang berbeda dari si Jung Hae yang sudah menunggunya dari tadi. Dengan mata penuh kekecewaan, dia pun melihat rumah mereka yang udah berantakan. Semua barangnya diacak-acak oleh orang yang seharusnya mempercayainya. Dengan suara bergetar, Jung Hae ini akhirnya menjelaskan bahwa dia pergi tadi siang bukan untuk berkhianat, tapi untuk menemui dokter kandungan. Dan di momen itu semuanya berubah, bukan hanya soal misi atau pengkhianatan, tapi sebuah yang jauh lebih dalam, kepercayaan. 있는 행사 일정을 물어봐서 행사 날짜를 알려준 겁니다. 당신이 우리 아이가 아니라고 생각할 줄 알았습니다. 이거의 사실입니다. 왜 사실을 말하지 않았어? Di sisi lain, Jin Seo ini mulai bergerak sendiri dari ponsel milik partner agen Jermannya yang udah tewas. Dia melakukan sesuatu yang penting, sebuah kontak yang terhubung langsung dengan agen Mossad. Dan dengan jebakan yang udah disiapkan, agen Mossad itu pun berhasil ditangkap. Di ruang interogasi, situasi langsung berubah tegang. Jin Seo ngancam akan membongkar identitas asli agen tersebut jika tidak masih mau bekerja sama. Tujuannya hanya satu, menemukan keberadaan agen Korea Utara, Jung Seong. Namun yang dia dapatkan jauh lebih besar dari itu, sebuah informasi rahasia yang mengubah segalanya. Bahwa Myung Seong ini ternyata bekerja sama dengan agen Mossad untuk menghancurkan kesepakatan di awal film. My friend was Korean. Who trust? Sementara itu, di tempat lain, Jung Seong dan Jung Hae ini sedang terlibat pertengkaran. Di tengah pertengkaran itu, tiba-tiba ponsel si Jung Seong ini berdering. Panggilan dari si Myung Seo. Dalam telepon itu, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan bahwa Jung Hae tidak bersalah. Semua ini hanya sebuah tes untuk menguji kesetiaan si Jung Seong.
Namun alih-alih percaya, Jung Seong ini justru semakin curiga. Dia mulai menyadari bahwa semua ini mungkin adalah jebakan. 잘 끝났습니다. 손해. 그리고 평양으로 들어오는 외화벌이 액수가 That if we gave them Dan benar aja, saat dia memeriksa seluruh rumah, dia menemukan sesuatu alat penyadap yang tersembunyi di dalam rumahnya. Bukan hanya itu, dia juga menemukan sebuah flash disk yang diam-diam ditinggalkan si Myung Seo saat datang sebelumnya. Di titik itu, Jung Seong ini akhirnya mengerti dia udah masuk ke dalam permainan yang dirancang buat menjatuhkannya. Tanpa membuang waktu, dia pun langsung mengambil keputusan kabur dari sana secepat mungkin. You get on him now. You can still catch him. Mereka berhasil lolos dan bersembunyi di sebuah hotel terdekat. Di sana, untuk pertama kalinya, ketegangan berubah menjadi keheningan. Jung Hae perlahan ngobatin luka-luka si Jung Seong akibat pertempuran sebelumnya. Dan di momen itu, semuanya terasa lebih manusiawi. Namun, Jung Seong ini tahu ini belum berakhir. Sekarang dia udah tahu siapa musuh sebenarnya, Myung Seong. Dia mulai mengingat kembali setiap kata yang pernah diucapkan si Hakso sebelum dieksekusi. Potongan demi potongan informasi dia rangkai jadi satu. Dia mencari ID dan kata sandi dari sebuah rekening bank rahasia. Dan akhirnya kebenaran pun terungkap. Motif sebenarnya dari si Myung Seo bukan sekedar misi, tapi sebuah rencana besar yang udah dia susun sejak awal untuk menjebak. Dia ingin membuat seolah-olah Jung Seong adalah pengkhianat yang menjual informasi rahasia negara. Dan dengan itu dia bisa mengambil alih kendali operasi di Berlin. 바다에서 막힐 때는 아리랑을 반은 낮춰 부르고 누구서는 필요거든. 기간 내에 네 약수가 사유 밀려나게 돼 있어. 수가 틀리면 수가 공간 비. Sementara itu, di lokasi pertempuran sebelumnya, Jin Soo ini bertemu dengan Abdul, orang kepercayaan dari Asim yang selamat dari kejadian di awal. Di sana, Jin Soo ini memutarbalikkan fakta. Dia mengatakan bahwa pelaku dari semua kacauan ini adalah si Jung Seong. Dan dari situlah kerjasama pun dimulai. Mereka sepakat buat ngeburu si Jung Seong menggunakan pola pikir Pyongyang. Jin Soo ini langsung memberi perintah buat menyisir seluruh hotel di sekitar lokasi. Dan benar aja tidak butuh waktu lama, mereka ini berhasil menemukan targetnya. Dan dalam sekejap, pertempuran pun kembali pecah. 우린 여기까지입니다. 어딜 가갔다고? Yang mana dari pertempuran itu, Jung Seo ini harus jadi korban, dia harus ketangkap. Jung Seong coba ngelawan, coba nyelamatin istrinya, tapi dia gagal. Jung Hae ini berhasil dibawa kabur. Tak lama setelah itu, Jin Soo ini muncul menodongkan pistol ke arah si Jung Seong. Namun bukannya langsung menembak, dia ini justru nunjukin sesuatu, sebuah rekaman yang berisi percakapan antara agen Mossad dan pihak dari Partai Korea Utara. Sementara itu, Jung Hae ini dibawa ke sebuah rumah terpencil markas milik Abdul. Dia dijaga Sandra buat memancing si Jung Seong ini datang. Jung Seong yang kini tertangkap mengambil langkah berani dan menawarkan kerjasama ke si Jin Soo. Dia siap membelot sebagai imbalannya, tapi Jin Soo harus ngebantu buat menyelamatkan istrinya. Dan bukan hanya itu, Jung Seong ini juga menjanjikan sesuatu yang besar, akses ke rekening rahasia milik Kim Jong Il. Kesepakatan pun terjadi dan gak lama kemudian ponsel Jung Seong ini berdering.
Panggilan dari si Myung Sung, dia ngeberitahu lokasi mereka dan memastikan bahwa Jung Hae ini masih hidup. Tapi waktunya nggak banyak. 사실이지 않소? 아무렇지 않다. 뭐 이렇게 헛된 희망을 심어줘? Tanpa menunda lagi, Jung Seong dan si Jin So ini langsung bergerak. Mereka tiba di lokasi dan mulai mengamati situasi dari luar. 넌 잘 막아주면 나 혼자 해결할 수. Rencana pun disusun, Jin So akan berjaga dari kejauhan, sementara itu Jung Seong masuk sendirian. 난 당신이 목숨을 건 이유가 내가 사격으로 사단장 포상 왼쪽 끝 의자 결 Di dalam situasi langsung memanas, Abdul yang dipenuhi amarah langsung hajar si Jung Seong tanpa ampun. Namun, pertarungan itu dihentikan oleh si Myung Sung. Dia punya rencana lain. Dia memaksa si Jung Seong buat ngebuat pernyataan bahwa dirinya telah membelot ke Korea Selatan. 몸뚱이가 하나인데 원하는 대로 배신자가 돼주러 왔어. 공화국 정상 표정선. 자, Namun, tanpa disadarin oleh si Myung Sung, rekaman yang digunakan udah dimanipulasi. Di dalamnya diselipkan bukti-bukti bahwa Myung Sung adalah dalang di balik semuanya, bekerja sama dengan agen Mossad dan bahkan perintah dari partai buat menggagalkan transaksi dan menyebabkan kematian Asia Hashim. Dan saat kebenaran itu terbuka, kekacauan pun tak terhindarkan. Tembakan pecah di mana-mana, semua pihak saling menyerang. Di tengah kekacauan itu, Jung Seong ini berhasil membebaskan si Jung Hae. Mereka mencoba kabur dari tempat itu. Namun, Myung Sung ini hingga tinggal diam. Dia terus ngejar tanpa henti. Sementara itu dari kejauhan, Jin So ini memberikan perlindungan, menembak, menahan pergerakan musuh demi memberi jalan buat mereka berdua. Namun, di tengah pelarian itu, hal terburuk akhirnya terjadi. Jung Hae ini terkena tembakan tepat di bagian perutnya. Darah terus mengalir dan kondisinya semakin parah. Ngelihat itu, Jung Seong ini sadar dia nggak punya banyak waktu lagi. Dia harus segera mengakhiri semuanya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dia ngadapin si Myung Sung sendirian. Dan dengan susah payah, akhirnya Jung Seong ini berhasil mengalahkannya menggunakan suntikan mematikan khas agen Korea Utara. Myung Sung ini tewas di tempat, namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Di sisi lain, Jung Hae ini yang terus kehilangan darah akhirnya nggak mampu bertahan di tempat itu. Dia menghembuskan napas terakhirnya bersama anak yang selama ini dia kandung. Dan di momen itu, Jung Seong ini kehilangan segalanya. Misi, kepercayaan, dan keluarga. 가자. 저기요.
Setelah semua kejadian itu, sesuai kesepakatan, Jinso mulai mengurus proses perpindahan kewarganegaraan si Jung Seong dan diberi pilihan menjadi warga Korea Selatan atau negara ketiga sesuai ketentuan internasional. Namun ada satu masalah besar, nama Jung Seong ini nggak bisa dibersihin, dia tetap dianggap sebagai pengkhianat dan sesuai perjanjian sama Korea Utara, dia harus diserahkan ke Korea Utara bersama rekening rahasia tersebut. 표정성을 평양에 넘기는 게 마지막 동주인데. 계좌나 표정성 관련된 문건들은 용성은 동중호랑 같이 숙청이 되는 겁니까? Melihat kondisi itu, Jinso ini nggak tega. Dia tahu kalau Jung Seong kembali itu sama aja dengan kematian. Akhirnya, dia mengambil keputusan diam-diam. Dia ngebawa si Jung Seong ke sebuah tempat terpencil. Dan di sana, dia memberinya satu kesempatan. Kabur. 가. 사람도 배신하는 그런 놈이 되는 거야. Beberapa waktu kemudian, Jung Seong ini muncul kembali. Namun kali ini bukan sebagai agen, bukan sebagai buronan, tapi sebagai seseorang yang udah kehilangan segalanya. Dan kini dia hanya punya satu tujuan, balas dendam. Dia ngehubungin ketua partai Korea Utara yang juga merupakan ayah dari si Myung Song. Dan dengan suara dingin, dia menyatakan bahwa dirinya akan datang buat menyelesaikan semuanya. 잘 지냈어? 찾을 필요 없어. 내가 직접 깔았어. 블라디보스토크 원웨이. Nah, itu dia cerita dari film The Berlin Final 2014. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Plot twistnya gila dan konfliknya benar-benar bikin tegang dari awal sampai akhir. Coba tulis di komentar menurut kalian siapa yang paling jahat di film ini. Dan jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman kalian biar channel ini makin berkembang. Makasih semua yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye bye.